Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Halo sahabat dulurku semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, penuh berkah, sehat, dan rezeki yang lancar. Senang sekali rasanya saya bisa kembali menyapa Anda di channel ini, tempat kita berbagi cerita, misteri, dan juga rahasia-rahasia kehidupan yang sering bikin penasaran. Pernah nggak kalian ketemu seseorang yang hidupnya terlihat sederhana, biasa saja, bahkan kadang sering dianggap sepele, tapi ternyata dia menyimpan sesuatu yang luar biasa? Nah, itu seringkali terjadi pada orang yang lahir dengan weton wage. Mereka dikenal sebagai pribadi yang misterius, penuh kejutan, dan konon katanya menyimpan rahasia yang jarang sekali dibongkar. Banyak orang mengira wage itu hanya tentang kesialan, kemiskinan, atau nasib yang berat. Padahal di balik itu semua, ada hal-hal mengejutkan yang justru membuat weton wage ini begitu unik dan tak bisa diremehkan. Dan di video kali ini, kita akan kupas tuntas 5 rahasia weton wage yang selama ini disembunyikan. Nomor 3 paling mengejutkan. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa ya dulurku, klik tombol like dulu sebagai bentuk dukungan, share video ini ke teman atau keluarga yang lahir dengan weton wage, siapa tahu mereka juga perlu tahu rahasia ini. Dan tentu saja, subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik seputar weton, primbon, dan misteri kehidupan. Oh iya, jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar, biar berkahnya ngalir untuk kita semua. Dalam tradisi Jawa, weton bukan sekadar hari lahir. Ia adalah peta kehidupan, semacam kode genetik spiritual yang dipercaya memengaruhi watak, rezeki, hingga jalan takdir seseorang. Dan wage, salah satu pasaran dalam kalender Jawa, sering dipandang sebelah mata. Banyak orang tua dulu bahkan khawatir kalau anaknya lahir di wage, takut hidupnya susah, rezekinya seret, atau nasibnya berat. Tapi benarkah begitu? Atau sebenarnya ada rahasia besar yang justru membuat weton wage ini istimewa? Mari kita bongkar satu persatu. Rahasia pertama, daya tarik spiritual yang tersembunyi lur. Kalau kita bicara tentang orang yang lahir di weton wage, ada satu rahasia yang jarang sekali disadari, bahkan oleh dirinya sendiri, yaitu daya tarik spiritual yang begitu kuat dan alami. Ini bukan daya tarik fisik semata, bukan soal wajah cantik atau tampan, bukan pula sekadar pintar bicara, tapi sebuah energi batin yang membuat orang lain merasa nyaman, tenang, atau bahkan segan ketika berada di dekatnya. Pernah nggak kalian ketemu seseorang yang kalau hadir di sebuah ruangan, suasananya langsung berubah? Meskipun dia tidak banyak bicara, orang-orang seperti otomatis menoleh dan memperhatikannya. Bahkan tanpa disadari, kita merasa ingin dekat dengannya, curhat, atau sekadar duduk di sampingnya. Nah, orang wage sering punya energi semacam itu. Dalam kepercayaan Jawa, weton wage punya hubungan erat dengan unsur bumi. Unsur bumi itu sifatnya diam, kokoh, tapi punya energi yang luar biasa. Bayangkan tanah yang kita pijak. Dia tidak banyak bicara, tidak bergerak, tapi dari tanah itulah pohon tumbuh, air meresap, dan kehidupan berlangsung. Orang wage membawa sifat bumi ini ke dalam dirinya. Mereka mungkin tidak cerewet atau suka pamer, tapi keberadaannya bisa jadi pusat gravitasi bagi orang-orang di sekitarnya. Coba perhatikan, banyak orang wage yang meskipun hidup sederhana, justru sering jadi tempat orang lain meminta nasihat. Teman, saudara, bahkan orang asing sekalipun, entah kenapa merasa cocok curhat kepada mereka. Padahal mungkin mereka tidak memberi solusi panjang lebar, cukup mendengarkan saja, tapi kehadirannya membuat orang merasa lebih tenang. Itu yang disebut aura spiritual wage, daya penyembuh melalui kehadiran. Ada sebuah kisah menarik. Seorang wage yang hanya bekerja sebagai tukang becak di sebuah kota kecil. Penampilannya biasa saja, bahkan cenderung lusuh. Tapi anehnya, banyak orang yang naik becaknya bilang merasa lebih ringan setelah bercerita kepadanya. Ada yang mengaku kegelisahannya berkurang, ada yang tiba-tiba mendapat ide baru setelah ngobrol sebentar dengannya. Orang-orang menyebutnya, Mbah Becak Sing Iso Maringi Tentrem, tukang becak yang bisa memberi ketenangan. Padahal dia tidak pernah belajar psikologi, tidak membaca buku motivasi, apalagi mengaku sebagai guru spiritual. Semua itu murni karena aura wage yang menyejukkan.
Daya tarik spiritual Wage ini seringkali tidak disadari. Banyak dari mereka yang tidak tahu bahwa sebenarnya dirinya punya magnet batin yang membuat orang lain segan. Bahkan kadang, tanpa sadar, mereka bisa menarik perhatian makhluk gaib atau dunia halus. Itulah mengapa orang Jawa sering bilang, Wage itu disenengi roh. Bukan berarti seram, tapi lebih pada fakta bahwa energi Wage bisa jadi jembatan antara dunia manusia dengan dunia gaib. Tak jarang, orang Wage mengalami kejadian-kejadian aneh. Misalnya, bermimpi bertemu leluhur yang memberi pesan, atau sering mendengar bisikan hati yang ternyata terbukti benar. Bahkan ada yang mampu merasakan energi tempat tertentu, apakah itu positif atau negatif, tanpa diberitahu terlebih dahulu. Semua itu karena batin Wage sensitif terhadap getaran halus. Namun, penting juga dicatat, tidak semua orang Wage otomatis menjadi paranormal atau dukun. Aura spiritual Wage ini lebih kepada daya wibawa alami. Mereka bisa jadi pemimpin, guru, atau orang bijak yang disegani masyarakat, meskipun tidak punya jabatan resmi. Dalam sejarah Jawa, ada banyak tokoh besar yang lahir di Wage. Mereka bukan hanya pemimpin duniawi, tapi juga dianggap punya kekuatan batin yang menyeimbangkan masyarakatnya. Kalau dipikir, ini masuk akal. Karena orang Wage sudah terbiasa ditempa oleh kesulitan, seperti rahasia pertama, dan diajar untuk percaya pada rezeki yang tak terduga, rahasia kedua, maka otomatis batinnya lebih dalam, lebih matang. Dari situlah lahir aura yang menenangkan orang lain. Bisa dibilang, rahasia ketiga ini adalah yang paling mengejutkan. Karena banyak orang mengira Wage hanya membawa kesialan. Padahal justru Wage sering jadi pohon rindang yang menaungi banyak orang. Meski dirinya mungkin tidak sadar, banyak orang merasa nyaman berada di dekatnya. Jadi, kalau kamu lahir di Wage, sadarilah bahwa dirimu punya karisma batin yang tidak dimiliki semua orang. Kamu mungkin tidak populer, tidak banyak yang memuji, tapi orang yang benar-benar dekat denganmu akan merasakan energi itu. Dan kalau kamu bisa mengasahnya dengan kebaikan, doa, dan ketulusan, daya tarik spiritual ini bisa menjadi berkah besar, baik untuk dirimu sendiri maupun orang-orang di sekitarmu. Rahasia kedua, sulit diprediksi, penuh kejutan lur. Kalau kita bicara soal orang Wage, ada satu hal yang sering bikin orang lain bingung sekaligus kagum. Mereka sulit ditebak. Dari luar, Wage mungkin terlihat biasa saja, bahkan kadang dianggap orang yang apa adanya. Tapi ketika sudah dekat, barulah kita tahu kalau mereka penuh kejutan. Ibarat koin yang punya dua sisi, Wage bisa berubah-ubah sesuai keadaan. Kadang terlihat pendiam, tenang, bahkan misterius. Tapi di saat lain, bisa jadi sosok yang ramai, humoris, dan bikin suasana hidup. Banyak teman atau keluarganya sering bilang, orang Wage iki angel dipahami, kadang serius banget, kadang iso guyon gak karuan. Inilah salah satu rahasia besar mereka, Wage punya kepribadian yang fleksibel, sehingga sulit ditebak langkahnya. Sifat penuh kejutan ini sebenarnya berakar dari pengalaman hidup mereka yang tidak lurus-lurus saja. Ingat rahasia pertama dan kedua tadi? Wage sudah terbiasa menghadapi cobaan dan rezeki yang datang tak terduga. Maka, tanpa sadar, mereka membentuk karakter yang lentur seperti air. Bisa menyesuaikan wadah apa saja, bisa mengalir ke segala arah, bahkan bisa menerobos batu sekalipun. Misalnya, ketika dihadapkan pada masalah, orang Wage jarang panik. Mereka justru sering membuat keputusan yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Ada Wage yang ketika usahanya bangkrut, bukannya stres, malah tiba-tiba banting setir ke pekerjaan lain yang jauh berbeda, dan ternyata berhasil. Orang lain mungkin menganggap itu nekat, tapi bagi Wage, itu adalah bagian dari instingnya yang tajam. Contoh sederhana, ada seorang Wage yang bekerja sebagai pegawai kantor. Orang-orang mengenalnya sebagai sosok serius, rajin, bahkan cenderung kaku. Tapi suatu hari, dia tiba-tiba berhenti kerja dan memilih jadi pengusaha kuliner. Awalnya banyak yang mengira dia akan gagal. Ternyata, usahanya justru sukses besar karena resep masakannya unik dan digemari banyak orang. Teman-temannya terkejut, kok bisa orang sependiam dia, jadi pengusaha sukses yang rame banget pelanggan. Itulah Wage, sulit ditebak dan penuh kejutan. Selain dalam urusan pekerjaan, sifat ini juga terlihat dalam pergaulan. Wage bisa jadi teman yang kalem,
pendengar yang baik, tapi dalam momen tertentu, bisa jadi penghibur yang bikin semua orang tertawa. Bahkan dalam percintaan pun sama, Wage kadang membuat pasangannya kebingungan dengan sikapnya yang berubah-ubah. Hari ini romantis, besok cuek, lusa tiba-tiba ngasih kejutan yang bikin pasangan terharu. Uniknya, sifat tidak bisa diprediksi ini juga membuat Wage sering lolos dari masalah. Misalnya dalam persaingan bisnis atau konflik sosial. Ketika orang lain sudah menebak langkah mereka, Wage justru mengambil jalan berbeda. Lawan jadi bingung, tidak bisa membaca arah geraknya. Dalam istilah Jawa, Wage ini ibarat kebon dungkul. Kelihatannya diam, tapi sekali bergerak bisa mengejutkan semua orang. Sifat penuh kejutan ini sebenarnya adalah kekuatan besar, meskipun kadang bisa jadi tantangan. Karena sulit ditebak, Wage sering dianggap aneh oleh orang-orang di sekitarnya. Tidak semua orang bisa memahami logika mereka. Tapi justru karena itulah Wage sering berhasil mencapai hal-hal yang tidak bisa dicapai orang lain. Mereka berjalan di jalannya sendiri, dengan cara yang berbeda, dan hasil yang seringkali mengejutkan. Kalau dianalogikan, Wage itu seperti kotak hadiah misterius. Dari luar mungkin terlihat biasa saja, bungkusnya sederhana. Tapi ketika dibuka, isinya bisa sesuatu yang berharga, sesuatu yang bikin kaget, atau bahkan sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Jadi, rahasia keempat ini mengajarkan kita bahwa orang Wage memang tidak bisa diukur dengan standar biasa. Mereka itu seperti angin, kadang sepau-sepau membawa kesejukan, kadang tiba-tiba jadi badai yang mengguncang. Tapi satu hal yang pasti, keberadaan Wage selalu memberi warna dan kejutan dalam kehidupan orang-orang di sekitarnya. Rahasia ketiga, kekuatan bertahan di tengah kesulitan lur. Kalau kita bicara tentang orang yang lahir di weton Wage, ada satu ciri utama yang hampir selalu muncul dalam perjalanan hidup mereka, kemampuan bertahan. Banyak orang Jawa dulu menggambarkan Wage sebagai weton yang angel rezekine, atau susah rezekinya. Tapi di balik pandangan itu, sebenarnya tersimpan rahasia besar. Karena justru dari kesulitan itulah lahir ketangguhan yang sulit dicari tandingannya. Bayangkan begini, ada dua orang menanam pohon. Yang pertama menanam pohon mangga di tanah subur, diberi pupuk cukup, airnya melimpah. Sementara yang kedua menanam pohon di tanah tandus, gersang, penuh batu. Pohon pertama tentu tumbuh cepat, daunnya lebat, buahnya banyak. Tapi ketika musim kemarau panjang datang, siapa yang paling bisa bertahan? Ya, pohon kedua. Akarnya sudah terbiasa mencari air sampai ke dalam tanah. Batangnya keras karena dilatih oleh kekeringan. Begitu pula orang Wage. Mereka sering lahir dan tumbuh dalam kondisi serba terbatas. Kadang dari keluarga sederhana, kadang harus bekerja keras sejak kecil, atau bahkan menghadapi masalah yang membuat mereka dewasa sebelum waktunya. Tapi justru itulah yang membentuk karakter mereka. Kuat, sabar, dan tahan banting. Kalau kita lihat orang Wage, mereka memang jarang yang hidupnya lurus-lurus saja. Ada saja cobaan, kehilangan pekerjaan, gagal usaha, percintaan yang rumit, atau kesehatan yang naik turun. Tapi yang luar biasa, mereka selalu bisa bangkit lagi. Seolah-olah ada energi dalam diri mereka yang berkata, "Ayo, jangan berhenti di sini. Masih ada jalan ke depan." Banyak orang lain ketika menghadapi cobaan bisa patah semangat. Tapi Wage itu beda. Mereka ibarat bambu. Dari luar terlihat sederhana, bahkan sering diremehkan. Tapi ketika angin ribut datang, pohon besar bisa tumbang, sementara bambu tetap tegak karena lentur mengikuti arah angin. Itulah simbol kekuatan Wage. Mereka lentur menghadapi keadaan, bisa menyesuaikan diri dengan situasi, tapi tidak pernah benar-benar tumbang. Saya kasih contoh nyata. Pernah ada seorang pedagang kecil di pasar, lahirnya Wage. Hidupnya tidak pernah benar-benar kaya, bahkan sering jatuh bangun dalam usaha. Pernah rugi besar karena barang dagangan rusak, pernah kehilangan modal karena ditipu. Tapi yang mengagumkan, dia tidak pernah berhenti mencoba. Dari jualan sayur, pindah ke jualan pakaian, gagal lagi, lalu pindah ke jualan makanan ringan. Lama-lama, justru usaha makanan ringannya yang sukses besar dan jadi langganan banyak orang. Kalau dia menyerah sejak awal, mungkin dia tidak akan sampai ke titik itu. Tapi karena daya tahannya luar biasa, hidupnya akhirnya berubah.
Inilah kekuatan yang jarang dimiliki weton lain. Wage bisa saja jalannya berliku, tapi setiap luka menjadikan mereka lebih tangguh. Mereka bukan orang yang gampang menyerah, meskipun sering dianggap sial atau kurang hoki. Padahal kalau mau jujur, mereka itu punya mental pejuang. Dan justru karena terbiasa ditempa kesulitan, orang Wage punya hati yang lembut. Mereka bisa memahami penderitaan orang lain karena pernah merasakannya. Banyak orang Wage yang akhirnya jadi penolong, jadi tempat curhat, bahkan jadi pemimpin yang bijak. Karena mereka tahu rasanya susah, maka mereka tidak tega melihat orang lain menderita. Maka bisa dibilang, rahasia pertama orang Wage adalah, kesulitan bukan kelemahan, tapi justru sumber kekuatan mereka. Mereka ditempa oleh keadaan, tapi hasil akhirnya adalah pribadi yang tahan banting, tidak mudah menyerah, dan punya empati yang besar. Rahasia keempat, rezekinya datang tak terduga lur. Kalau kita mendengar kata rezeki, pikiran kita biasanya langsung tertuju pada uang, pekerjaan, atau kekayaan materi. Banyak orang menilai seseorang itu beruntung atau tidak hanya dari isi dompetnya. Nah, disinilah orang Wage seringkali disalahpahami. Mereka sering dicap sebagai weton yang seret rezeki, susah kaya, atau bahkan hidupnya penuh kekurangan. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Rezeki orang Wage itu memang tidak linear. Artinya, mereka tidak selalu mendapatkan hasil dari jalur yang jelas. Kalau orang lain mungkin bisa diprediksi, gaji tiap bulan, hasil usaha rutin, atau keuntungan yang bisa dihitung, orang Wage sering justru mendapatkan rezeki dari arah yang sama sekali tidak disangka-sangka. Bayangkan kamu sedang berjalan di hutan tanpa bekal. Logikanya, pasti kelaparan, kan? Tapi tiba-tiba, kamu menemukan pohon buah yang sedang berbuah lebat. Atau ada sungai kecil penuh ikan di depanmu. Itulah gambaran rezeki orang Wage, datang di saat genting, lewat pintu-pintu yang tersembunyi. Banyak cerita di masyarakat soal ini. Misalnya, ada orang Wage yang hidupnya serba pas-pasan, tapi entah kenapa, setiap kali kepepet selalu ada saja pertolongan. Mau bayar sekolah anak, tiba-tiba ada saudara yang memberi pinjaman tanpa diminta. Mau buka usaha kecil-kecilan, ada teman yang datang menawarkan modal. Bahkan ada yang lebih ajaib lagi, rezekinya datang dari orang yang sama sekali tidak dikenal. Seperti ada tangan gaib yang menolong. Itu sebabnya, orang Jawa dulu percaya bahwa Wage punya pintu rezeki gaib. Mereka memang tidak seperti Pon atau Kliwon yang rezekinya bisa deras mengalir. Wage lebih mirip sumur tua di pedalaman. Kadang terlihat kering, tapi kalau digali lebih dalam, ada mata air jernih yang bisa menyelamatkan banyak orang. Kelebihan lainnya, orang Wage itu jarang benar-benar kekurangan. Meskipun tidak selalu berlimpah, hidup mereka hampir selalu cukup. Ada istilah Jawa, Wage ora sugih, nanging ora tau keluwen. Wage memang jarang kaya raya, tapi juga jarang benar-benar kelaparan. Seolah-olah ada jaminan ilahi bahwa kebutuhan dasarnya selalu terpenuhi. Kalau dipikir-pikir, justru inilah salah satu rahasia yang membuat Wage itu istimewa. Banyak orang yang bergelimang harta tapi hidupnya tidak tenang, selalu merasa kurang. Sementara orang Wage, meski sederhana, sering tampak lebih damai. Mereka tidak terlalu ambisi mengejar materi, karena sadar bahwa rezeki akan datang pada waktunya. Mereka percaya, yang penting berusaha, selebihnya biar Tuhan yang mengatur. Pernah ada seorang Wage yang hidupnya hanya buruh tani. Setiap hari bekerja di sawah orang lain, hasilnya pun tidak seberapa. Tapi entah bagaimana, keluarganya jarang sakit, anak-anaknya bisa sekolah, bahkan ada yang sukses kuliah sampai luar kota. Kalau ditanya, dia hanya tersenyum, "Aku iki mung manut Gusti. Sing penting aku nyambut gawe, rejeki mesti ana jalane." Jawaban sederhana itu sebenarnya adalah kunci. Orang Wage sering diberi kejutan oleh Tuhan karena hatinya pasrah tapi tetap berusaha. Bahkan rezeki Wage tidak selalu berupa uang. Bisa jadi dalam bentuk kesehatan, pertemanan, keselamatan, atau keberuntungan kecil sehari-hari. Misalnya, ketika orang lain terkena musibah, Wage bisa lolos tanpa luka sedikit pun. Atau ketika orang lain susah cari jalan keluar, Wage tiba-tiba mendapat ide sederhana yang menyelesaikan masalah. Rahasia ini membuat orang Wage kadang disebut punya
payung gaib. Artinya, meski hidupnya penuh kesulitan, tetap saja ada yang menjaga. Mereka bisa saja jatuh, tapi selalu ada tangan yang mengangkat mereka kembali. Jadi, kalau kamu lahir di weton Wage, jangan minder hanya karena orang bilang rezekimu seret. Ingatlah bahwa rezeki Wage itu seperti air hujan. Mungkin tidak selalu deras setiap hari, tapi akan turun tepat waktu untuk menyuburkan tanahmu. Bahkan seringkali, hujan itu datang di saat paling dibutuhkan. Itulah mengapa rahasia kedua orang Wage begitu istimewa. Rezeki mereka datang tidak terduga, tapi selalu cukup. Dan justru dengan pola seperti ini, Wage diajari untuk selalu bersyukur, selalu percaya, dan tidak mudah serakah. Karena mereka tahu, Tuhan sudah menyiapkan jalan rezeki dengan cara yang unik untuk mereka. Rahasia kelima, tugas hidupnya adalah membawa perubahan lur. Kalau kita perhatikan perjalanan hidup orang Wage, seringkali jalannya terasa berat. Mereka kerap melewati rintangan, jatuh bangun, bahkan berkali-kali diuji kesabarannya. Orang Jawa dulu percaya, hal itu bukan tanpa alasan. Karena sebenarnya, orang Wage membawa misi khusus dalam hidupnya, menjadi agen perubahan. Bisa dibilang, Wage itu bukan tipe orang yang lahir untuk hidup santai. Takdir mereka ibarat api kecil di kegelapan. Untuk bisa memberi cahaya bagi orang lain, api itu harus terbakar dulu, harus rela mengorbankan dirinya. Begitu pula Wage, seringkali mereka merasakan sakit, gagal, atau kehilangan, agar akhirnya bisa memberi pelajaran berharga bagi banyak orang. Kalau kita lihat sejarah, banyak tokoh besar yang lahir dari kesederhanaan, bahkan penderitaan. Mereka ditempa dulu oleh keadaan, lalu muncul sebagai sosok yang membawa perubahan bagi lingkungannya. Nah, orang Wage sering punya pola hidup seperti ini. Jalan mereka mungkin tidak mulus, tapi justru dari situ mereka jadi contoh nyata bagaimana bertahan dan bangkit. Coba bayangkan begini. Ada seorang Wage yang sejak kecil hidup di keluarga miskin. Untuk sekolah pun harus berjalan kaki jauh, bahkan kadang tanpa bekal makanan. Dari situ, dia belajar kerasnya hidup. Ketika dewasa, dia berjuang mati-matian, membuka usaha kecil, gagal, mencoba lagi, sampai akhirnya berhasil. Dan ketika sudah berhasil, apa yang dia lakukan? Dia menolong orang-orang di sekitarnya, membuka lapangan kerja, atau membantu anak-anak yang kurang mampu supaya bisa sekolah. Inilah bentuk nyata, tugas hidup Wage. Mereka diuji lebih dulu, agar nanti bisa jadi cahaya bagi orang lain. Uniknya lagi, Wage seringkali membawa perubahan bukan dengan cara besar-besaran, tapi lewat hal-hal kecil yang berdampak luas. Mereka mungkin bukan pemimpin negara, bukan orang kaya raya, tapi bisa jadi guru di desa yang mencetak murid-murid berprestasi. Bisa jadi petani yang memperkenalkan cara tanam baru agar panen lebih banyak. Atau bisa jadi sosok sederhana di keluarga, yang lewat keteladanan dan kesabarannya, mengubah pola pikir anak cucunya. Dalam istilah Jawa, Wage itu sering disebut punya laku atau perjalanan hidup yang berat. Tapi laku itulah yang membuat mereka kuat sekaligus bijak. Dan dari kebijaksanaan itulah lahir perubahan. Wage ibarat batu kecil yang dilempar ke sungai. Getarannya memang kecil, tapi riaknya bisa menyebar jauh, menggerakkan air di sekitarnya. Namun, tugas membawa perubahan ini bukan hal ringan. Tidak jarang, orang Wage merasa sendirian dalam perjalanannya. Mereka sering disalahpahami, dianggap aneh, bahkan diremehkan. Tapi sebenarnya, semua itu adalah bagian dari proses. Seperti kupu-kupu yang harus berjuang keluar dari kepompongnya. Proses itu menyakitkan, tapi justru dengan perjuangan itu sayapnya jadi kuat, dan akhirnya bisa terbang bebas. Bagi orang Wage yang menyadari rahasia ini, hidupnya bisa jadi lebih bermakna. Mereka tidak lagi melihat kesulitan sebagai kutukan, tapi sebagai tanda bahwa dirinya sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Wage bukan ditakdirkan untuk hidup biasa-biasa saja, melainkan untuk membawa warna baru, memberi contoh, dan menginspirasi banyak orang. Maka, rahasia kelima ini bisa dirangkum sederhana. Orang Wage memang tidak mudah, tapi di balik semua itu ada tugas luhur, menjadi pembawa perubahan. Entah perubahan itu kecil atau besar, sadar atau tidak, Wage selalu meninggalkan jejak yang menginspirasi. Dan jejak itu akan terus hidup, bahkan setelah mereka tiada. Nah, dulurku,
Itulah 5 rahasia weton wage yang selama ini disembunyikan. Mulai dari kekuatan bertahan, rezeki yang tak terduga, daya tarik spiritual, sifat penuh kejutan, hingga tugas hidup sebagai agen perubahan. Jadi, kalau kamu lahir di wage, jangan pernah minder. Ingat, setiap kesulitan yang kamu alami bukan hukuman, tapi bekal. Kamu ibarat intan, awalnya hanya batu yang dipandang remeh, tapi setelah ditempa, kilauannya bisa menyinari banyak orang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau menurut kalian rahasia mana yang paling cocok dengan orang wage yang kalian kenal, tulis di kolom komentar, ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini makin berkembang. Semoga video ini bermanfaat dan memberi semangat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.